Udah bisa kita mulai? Udah, Pak. Dimulai lagi. Udah. Iya, nanti Ibu rekam dulu baru nanti saya bicara ya. Udah rekam aja dulu. Sudah, Pak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Syukur alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Pada kesempatan hari ini Ibu Rokia akan melakukan praktek pengalaman lapangan dalam mengimplementasikan rencana pembelajarannya yang sudah disusun. Kepada Ibu Rokia kami persilakan. Silakan Bu. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum. Memang yang diharapkan adalah kesehatan kita semua, sehingga kita bisa hadir di pelajaran pagi hari ini. Sebelum memulai pelajaran, kita berdoa. Tolong pimpin doanya. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, sebaiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Coba dilihat di kanan samping kawannya udah lengkap apa belum? Sudah ya? Untuk memastikannya Ibu cek. Ibu cek dulu ya. Ahmad Sukri, Aisyah Haidar, Aldi, Alam Saputra, Amelia Nurul Nisa, Fahrul, Fauzia, Ferdiansa, Fitri Sahrani, Fitri Hasibuan, Penny, Khairul, Lana, Muhammad Haikal, Kaswa Hafifah, Nuriani Manik, Etia, Repika, Eti, Repa, Risma, Rizka, Selvi, Armin, Yusuf, Zulgani. Cuma dua yang kurang. Memang ada suratnya kan? Yang kawan sekampungnya sudah dicek ke rumahnya. Ya. Memang betul-betul sakit. Oke. Terima kasih juga sudah membersihkan kelas kalian sehingga Ibu pada pagi hari ini lebih semangat karena kelas kalian lebih rapi. Kalian pun lebih rapi. Terima kasih untuk kelas 11-nya 1. Di sini kita akan belajar mengenai elastisitas. Elastisitas. Ini adalah pokok bahasan kita pada pelajaran kali ini. Sebelum kita memasuki materinya, Ibu akan membuat kalian dan yang Ibu tampilkan ini mengenai elastisitas. Di kehidupan kalian sudah pernah mungkin kalian lihat elastisitas. Coba ini adalah kertas satu lembar dan karet. Dan perhatikan ke depan, jika kertas ini Ibu beri gaya dengan memberi gaya Ibu gaya apa? Remas-remas ya. Dan Ibu taruh ya ke sini. Apa yang terjadi? Tidak kembali ke bentuk sebelumnya. Dan ini karet ini Ibu tarik dan
Apa perubahan yang terjadi pada tarif ini? Bertambah. Dan Ibu, dan Ibu kembalikan, tidak memberi gaya. Jadi apa yang terjadi lagi? Berarti sudah paham ini tidak bisa kembali seperti semula, sementara karet ditarik bertambah. Coba Fauzi ya dulu. Apa yang terjadi ketika Ibu tarik tadi bendanya ini, karet ini? Akan oh iya, betul sekali apa yang dijawab kawan kalian. Jadi pas ya, karet ditarik akan bertambah panjang, dan jika dilepas gaya dan tidak ditiadakan, kembali ke bentuk. Jadi kali ini adalah tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini menganalisis sifat realitas bahan dalam kehidupan sehari-hari, menimbulkan, mencoba, menyajikan laporan dan sikap tanggung jawab dan peduli. Coba dicek ya ini ya, Ibu akan menampilkan materi di Canva. Ibu akan menampilkan di Canva. Tujuan kita belajar pada pembelajaran ini, tengok di layar, menganalisis sifat elastisitas bahan dalam menyimpulkan, mencoba, menyajikan laporan dan sikap dan tanggung jawab peduli. Jadi kita di sini tujuan utama kita sifat elastis. Ya. Belum paham? Ada yang belum paham? Ada yang belum paham? Ada yang paham? Sudah paham? Oh, ada yang paham? Belum kemarin itu tadi Ibu sudah bilang. Kalau tarik apa jadi ini merupakan elastis. Kalau di aplikasi ini disebut dengan Pegas ya, tarik juga bisa ya. Tujuannya ini kita akan menganalisis sifat elastis bahan dalam kehidupan di kehidupan kita sehari-hari. Coba kita analisis. Itu yang akan tujuan kita. Sementara yang kedua, mencoba menyajikan laporan dan sikap jujur, tanggung jawab, dan nanti kita lakukan praktek mencoba ya. Sebelum ini akan menampilkan sebuah video. Sebuah video.
Kan dulu dah. Coba. Oh. Perhatikan video yang ada di depannya. Masing-masing memperhatikan. Ada karet gelang, ada mister, ada botol aqua ya. Teko. Coba diperhatikan sarungnya ke depan. Oke, dari video tersebut sudah Ibu tampilkan. Coba kalian cari tahu kesimpulan dari video tersebut. Coba kalian cari apa itu elastisitas. Coba bisa mengenai apa itu tadi yang video yang ditampilkan itu adalah contoh dari bahan
elastisitas menggunakan karet. Dari video tersebut, apa yang terjadi? Dari yang awal memiliki obat ataupun berat yang sakit sehingga yang memiliki ban atau luka Atau bagaimana panjang apanya? Karetnya. Memang sudah betul, tapi masih kurang sempurna. Ada yang bisa menyempurnakannya? Ya, coba Fauzia. Dari video tersebut dapat disimpulkan bahwa elastisitas adalah satu benda kembali ke awalnya segera. Setelah bayan luar yang bekerja dihilangkan ataupun ditiadakan. Ya, pas ya. Elastisitas itu di mana ukuran dan bentuknya bisa berubah jika diberi massa. Ukuran ataupun bentuknya bisa berubah jika kita diberi massa. Lebih besar massanya, maka panjangnya tadi itu akan lebih panjang. Jika kecil akan lebih kecil. Tapi jika kita tiadakan massa atau tidak ada daya, maka bentuk dan ukuran sebenarnya itu akan kembali seperti semula. Paham? Coba kalian perhatikan dulu di sekitar kita mengenai apa saja ya yang amati sekeliling mengenai elastisitas ini. Elastisitas ini tadi adalah bisa berubah bentuk dan ukuran. Kalau tidak ada gaya, maka dia akan seperti ini. Contohnya apa aja? Oh, di kamu ada titik, berarti itu mengalami elastisitas. Oke. Penny, oh berarti di rumah ada kapel sering digunakan. Masih kembali seperti semula atau dia bagaimana dia? Bisa ditarik dan melepaskan akan kembali seperti Oh, jika ditarik dia bertambah panjang, jika dilepas apa dia? Ikat rambut ya, bisa juga dengan ikat rambut. Berarti anak-anak sudah paham yang kita? Oke. Ibu akan membentuk kelompok kalian. Kali ini kita akan melakukan percobaan mengenai elastisitas ya. Ibu panggil kelompok 1, silakan dibentuk mejanya per kelompok ya. Kelompok 1, Aisyah, Amelia, Alisabana, Reva, Selfie, Julkan. Silakan bentuknya langsung bentuk kelompoknya. Kelompok 1. Kelompok 2, Muhammad Haikal, Revisari, Repika, Fauzia, Nuriani, Yusuf, Aldi. Silakan dibentuk langsung kelompoknya. Untuk kelompok 3, bagian kelompok 4, Oirul, Rohati, Ana, Penny, Ana, Minggu
semalam kan sudah rencanakan. Kalian sudah bawa bahan. Silakan diberi kelompoknya. Ibu akan membagikan coba diperhatikan LKPD-nya. Nah, di sana kan ada materi kita mengenai di LKPD kan, di bagian D materi, ini dia, berarti perhatikan yang depan, sudah tahu apa itu elastisitas? Sudah tadi. Nah, di elastisitas itu ada tegangan, yang mana tegangan itu perbandingan antara gaya dengan luas yang mendapat gaya, sehingga rumusnya tegangan sama dengan F per A. F itu adalah gaya, sementara A adalah luas. Kita tidak lepas dari jika kalau di elastisitas ada regangan. Di LKPD-nya juga sudah ada itu. Yang mana sebuah tabung yang panjang semula berarti disimbolkan dengan LO. Ditarik oleh gaya F. Gaya itu adalah F, sehingga panjangnya bertambah menjadi LO ditambah delta L. Pada perubahan tersebut, tabung mengalami regangan, yaitu besaran yang menyatakan perbandingan antara perubahan panjang terhadap panjang semula. Untuk menghitung regangan dapat dirumuskan sebagai berikut. Regangan sama dengan delta L per LO. Delta L itu adalah pertambahan panjang, LO itu adalah panjang semula. Modulus yang, ya. Kenapa dibilang modulus yang? Kalau ini, yang ini adalah orang yang pertama kali meneliti elastisitas, namanya Thomas Young, ya. Jadi dia juga dibuat modulus yang itu artinya perbandingan antara besaran tegangan dan besaran regangan dinyatakan sebagai modulus elastisitas, di mana dirumuskan modulus yang sama dengan tegangan per regangan. Ya. Tegangan per regangan. Di LKPD sudah ada kan materinya, boleh dibaca. Setelah itu kita lihat yang bagian E, yaitu alat dan bahan. Kelompok 2. Mari kita buat percobaannya. Masing-masing ke depan semua bahan. Repot 1 2, tali masker 1 2. Jadi
Coba dicatat hasilnya di Indonesia itu adakah kalau ada pertanyaan maka pertama dalam membuat makanannya
Sudah?
Oke, silakan dijawab pertanyaannya ya. Apa yang terjadi setelah yang tadi?
Ya, kita panggilkan. Ya. Belum kita tunggu kawan-kawannya. Kalau sudah, coba masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil pengamatannya. Kelompok mana yang bisa? Kelompok dua, ya. Ya, silakan kelompok dua untuk maju. Siap-siap untuk kelompok yang lain. Dari 6 boleh saja tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mempresentasikan hasil percobaan kami pembuatan model
Apa saja tadi bahannya? Kasih tahu ya. Alat dan bahan. 1. Celokol 1 buah. Yang kedua, tali masker 1 buah. Yang ketiga, jajanan sebanyak 3 varian Dengan masa yang berbeda. dengan masa yang berbeda-beda. 4. Peniti 4 buah. 5. Kawat pada masker 4 buah. 6. Penggaris atau garis 1 buah. Coba dijelaskannya. Pada percobaan. Pada percobaan tersebut ada prosedur pengolahannya. Yang pertama, Kau yang tadi yang praktek saja, jelaskan bagaimana kau setelah melakukan percobaannya. Yang perinciannya. yang pertama bagaimana tadi? Yang pertama kan awal Perincian 1 ya, siklo. Panjang awalnya yaitu 10 cm dan bertambah panjang menjadi 20. setelah Yang kedua, panjang baruda. Panjang awalnya yaitu 13 dan pertambahan panjangnya menjadi 21. Yang ketiga, bersabut. Panjang awalnya yaitu 8 cm dan berubah menjadi 15 cm. Soal kedua, setelah melakukan percobaan, kami dapat menjawab pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, 1. Amati perubahan yang terjadi pada tali masker sebelum digantungi beban dan setelah beban dilepas dari tali masker. bagaimana? Jawabannya yaitu perubahan yang terjadi pada tali masker sebelum digantungi beban panjang masker tetap. Namun ketika digantungi beban bertambah panjang dan setelah dilepas beban kembali ke bentuk semula atau ke bentuk awal. Soal yang kedua, menurut kalian jika massa benda yang digantung semakin diperbesar pada percobaan 1, apakah yang akan terjadi? Jelaskan. Jika massa diperbesar, maka panjang masker semakin bertambah. Soal yang ketiga, perubahan apa yang akan terjadi pada kawat masker di kegiatan 2? Sebelum diberi gaya, setelah diberi gaya, dan dari kecil hingga besar, dan setelah gaya yang ditiadakan. Sebelum diberi gaya, tidak terjadi apa-apa. Namun, setelah diberi gaya, akan terjadi perubahan panjang. Dan setelah gaya ditiadakan, tidak dapat kembali ke bentuk semula. Soal yang keempat, jelaskan bentuk gaya terhadap perubahan yang terjadi pada tali masker. Tali masker panjang berubah jika diberi beban atau massa. Namun jika dilepas kembali ke bentuk semula atau ke bentuk awal. Dan kawat tidak bisa kembali ke bentuk semula. Setelah melakukan hasil percobaan, kami dapat menyimpulkan bahwa jika diberi gaya pada masker, maka panjangnya berubah. Tetapi jika diberi gaya, tidak dapat kembali ke bentuk awal. Sekian yang disampaikan. Saya tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain masih mengerjakan?
Coba dijelaskan. Dan bahan 1. Parfum 1 buah. 2. Tali masker 1 buah. 3. Jajanan sebanyak 3 varian dengan rasa yang berbeda-beda. 4. Jarum pentul 4 buah. 5. Kawat pada masker 4 buah. 6. Garis atau marker 1 buah. Bagian presentasi panjang awal sumber, panjang Masa pertama berapa? 38 jam. Oh, maskernya diukur sebelum dikasih masa berapa? Sebelum diukur maskernya 6 cm, masa sumber 38 jam, tahan panjang 11 cm. Yang kedua,
Makanan kedua kacang garuda. Memiliki masa 60 gram, tambahan panjang 12 meter. Ada yang kalian gabung tadi? Ada. Ada? Ya udah. Coba di Kami menggabungkan dua makanan ini sehingga beratnya bertambah, sehingga tali maskulnya bertambah panjang sebesar 35 meter. sentimeter. Pertanyaan. Amati perubahan yang terjadi pada tali masker tergantung beban dan Yang lain diam. Nah, dulu. Pertama, amati perubahan yang terjadi pada tali masker sebelum diganti beban dan setelah beban dilepas dari tali masker. Sebelum digantung tidak terjadi apa-apa, setelah digantung terjadi perubahan panjang, setelah beban dilepas kembali ke setelah. Dua, menurut Anda, jika masalah yang digantung semakin diperbesar pada percobaan satu, apakah yang akan terjadi dan jelaskan kenapa? Jika masa diperbesar akan bertambah panjang karena tali masker memiliki elastisitas yang jika diberi gaya akan bertambah panjang. Tiga, perubahan apa yang akan terjadi pada kawat masker di kegiatan dua sebelum diberi gaya, setelah diberi gaya dari kecil hingga besar dan setelah gaya ditiadakan. Perubahan gaya atau bentuk sebelum diberi gaya tidak ada perubahan, tapi sesudah diberi gaya terjadi perubahan pada kawat masker dan setelah gaya ditiadakan tidak bisa kembali ke bentuk semula. 4. Jelaskan pengaruh gaya terhadap perubahan yang terjadi pada tali masker dan kawat masker ini. Pada tali masker tersebut pengaruhnya bertambah panjang dan bisa kembali ke bentuk semula, sedangkan kawat masker tidak bisa kembali ke bentuk semula. Kesimpulan dari percobaan kami adalah ada dua jenis, yaitu yang pertama ada yang bisa dan ada yang tidak bisa bergerak. Itu bukannya yang kau maksud elastis itu ada perubahan bentuk dan ukuran. Yang itu bukan saja, itu namanya bahasanya. Sekian dari kami yang dengan salah masalah hukum Terima kasih kepada kelompok 2, 3 yang sudah mempresentasikan hasil percobaannya. Siap-siap kelompok 1 setelah kelompok 4. Silakan. Jajaran sebanyak 3 varian dengan masa yang berbeda memiliki rendah pada kemasan badan bahkan minimal 150 gram. Peniti 4 buah, kawat pada masker 4 buah, dan penggaris atau meteran 1 buah. Panjang awal tali maskernya 9 cm dan masker kilogramnya 30 gram dan pertambahan panjangnya 12 cm.
Yang kedua, panjang awal. Percobaan pertama. Makanan pertamanya sukrok, panjang awal kalimatnya 9 cm dan massa kilogramnya 30 gram dan pertemuan perjalanan 15 km. Panjang awalnya 9 cm, massa 60 gram, pertemuan panjangnya 15 cm. Pertanyaan pertama, amati perubahan yang terjadi pada tali masker sebelum digantungi beban dan sebelum dilepas dari tali masker. Sebelum digantung, tali maskernya belum bertambah panjang dan tali belum berubah gaya. Setelah digantung, tali maskernya bertambah panjang dan jika dilepas bendanya akan kembali ke bentuk semula. Pertanyaan kedua, tanda jika masa benda yang digantung semakin tinggi. Pada percobaan 1, apakah yang terjadi dan jelaskan kenapa? Maka talinya akan bertambah panjang karena digantung dengan benda yang memiliki massa. Pertanyaan ketiga, perubahan apa yang akan terjadi pada kawat masker di kegiatan 2 sebelum diberi gaya, setelah diberi gaya dari kecil ke besar dan setelah gaya ditiadakan. Kawat masker sebelum diberi gaya itu dan masih lurus, tetapi ketika diberi gaya, kawat maskernya akan berlipat dan tidak akan kembali seperti semula. Kesimpulan, pengharusan bahan, modulus elastis bahan, dan bagaimana kaitannya dengan permasalahan yang ada. Semakin besar modulus elastis bahan, maka semakin besar tegangan yang dibutuhkan untuk suatu tegangan. Faktor modulus elastisitas yaitu gaya yang bekerja pada benda, panjang awal benda, dan luas penampang benda. Sekian dari kami. Oke, sekali lagi ya, kelompok 1 bersemangat kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sebentar dari kelompok kami. Alat dan bahan. Terekum 1 buah, tali masker 1 buah, jajaran sebanyak 3 varian dengan masa yang berbeda-beda. PNT 4 buah, kawat pada masker 2 buah, ringgas atau beres 1 buah.
Ini istilah dengan tali masker yang ujian. Jadi yang pertama panjang awal 10 dengan masa 0,038 kilogram tambah panjang 20. Dan kedua panjang awal tali masker 13 cm. Awal tali masker dan kedua 0,006 kilogram. Tambahan panjang tali masker 21 cm. Dan yang ketiga panjang awal tali masker 8 cm. Masker dan yang ketiga 0,02. Tambahan panjang masker 15 cm. Soal kedua, dalam pertanyaan dengan anggota kelompok data dengan kelompok Anda. Langsung ke pertanyaan aja. Yang pertama, orang terjadi pada tali masker yang tinggi beban dan setelah beban dilepas dari tali masker. Jawabannya adalah perubahan yang terjadi pada tali masker sebelum tinggi beban panjang masker tetap memiliki. Tetap ketika beban bertambah panjang ke awal dan setelah dilepas kembali ke panjang semula. Dan yang kedua, Anda masa benda yang diganti semakin berbesar pada percobaan apa yang akan terjadi dan jelaskan kenapa. Jika masa yang dekat, maka panjang masker semakin bertambah. Dan yang ketiga, perubahan apa yang akan terjadi pada apa kegiatan luar sebelum diberikan gaya setelah diberikan gaya dan tiga besar setelah gaya diberikan. Sebelum diberi gaya tidak terjadi apa-apa. Setelah diberi gaya terjadi perubahan. Setelah gaya tidak dapat diberi semula. Jelaskan pengaruh gaya terhadap perubahan pada tali masker dan kaca yang digunakan. Tali masker panjang yang berubah jika diberi beban. Jika dilepas diberi semula, kalau tidak diberi beban sini. Oke. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi masuk kelompok menampilkan hasil percobaannya. Jadi kelompok 1 sudah disimpulkan tadi, kelompok 2, 3 dan 4 sudah semuanya. Baru kelompok 4 sudah simpulkan, berarti sudah paham mengenai percobaan kita pada kali ini ya. Coba dulu Fauzia untuk merangkum semua kesimpulan percobaan kita ini semua. Coba simpulkan. Melalui percobaan modulus yang tadi. Modulus yang berdiri. Kesimpulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan dari percobaan yang kita lakukan hari ini dapat raya jika diberi daya termasuk panjang juga. Namun jika ada syarat daya juga.
Demikianlah bulan yang telah datang oleh Tuhan. Oke. Jadi dari hasil percobaan ini, jika kita bergaya kecil, panjang dari tali maskernya bertambah panjang. Jika kita bergaya masa yang berat, makin bertambah. Jika kita gabungkan semua masanya, kayak gelombang 2 tali, 3 tali, tapi kalau sedarannya semakin panjang ya. Bagaimana tadi? Oke, tepuk tangan. Ya. Laporan praktik kalian kalau coba yang bagus sekali dibuat dan itu teman materi yang telah mengenai hukum coba dipelajari di rumah ya. Untuk pertemuan berikutnya ibu akan mengajarkan belajar kembali dan untuk pertemuan masih ada yang kurang paham? Masih. Berarti dari perkara kita tadi ya, itu adalah kira-kira bahasanya bertambah panjangnya. Untuk minggu depan kita kembali bertemu mengenai hukum yang lebih bagus laporannya ibu akan beri hadiah. Oke.
cukup sekian pertemuan kita pada hari ini. Semoga kalian bisa mendapatkan apa yang Ibu sampaikan. Dan kita kembali minggu depan dalam keadaan sehat walafiat, tanpa yang kawan kita tadi yang sakit biar ditengok yang satu kampung, ya, tengok satu kampung, apa dia bisa udah kembali nanti ya. Untuk hari ini cukup sekian. Ibu akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bu. Untuk evaluasinya sudahkah Ibu? Halo Bu. Halo, evaluasi bagaimana Ibu? Sudah diberikan ke siswanya? Halo Ibu Rokia. Halo Ibu Rokia, dengar suara saya? Dengar suara saya enggak? Halo? Ibu, ada dengar suara saya, Ibu? Ada Bu. Sudah dengar? Ada Bu. Untuk asesmen evaluasinya apakah sudah Ibu berikan ke siswanya? Asesmen. Bagaimana Ibu Rokia? Belum dibagikan Bu. Ibu Rokiah, ini 2 jam pelajaran ya? Ya Bu. 2 jam pelajaran ya. 1 JP itu di kelas Ibu berapa menit? 45 Bu. 45 menit. Berarti sepertinya Ibu tidak memenuhi jam pelajarannya ya. 2 JP. Tadi mulainya udah jam setengah 10 ya? Ya Bu. Berarti JP Ibu itu tidak memenuhi ya? Bagaimana Ibu? Jamnya. Nggak ada lagi soalnya di situ yang bingung. Misi Bu dosen, Bu Rokiah. Ya Pak. Oke, Bu baik. dosen, misi Bu. Baik. Bu dosen. Berarti Ibu sudah melaksanakan proses pembelajarannya. Silakan Bapak Ahmad Rusdi untuk mengomentarinya Pak terhadap penampilan Ibu Rokiah pada hari ini. Sebelumnya
Bu Rokia mungkin muridnya bisa dikeluarkan dulu supaya jangan ribut. Gimana Bu Rokia? Bapak, Bu Rokia, mungkin siswanya bisa dikeluarkan dulu supaya jangan ribut. Kedengarannya ribut sekali. Iya. Keluarkan dulu. ya istirahat. Dapat. Terima kasih Bu dosen, terima kasih Bu Rokia. Tadi kalau nggak salah kita mulainya 9.33 Bu Rokia ya. Karena tadi ada permasalahan di menyimpan itu. Mungkin agak lebih sedikit kali ya, lebih dari sekitar 10 menit ya. Dari 2 jam ya, lebih kali ya. Pertama sekali tadi saya mengomentari bahwa apa yang Ibu sudah kerjakan tadi sudah sesuai dengan RPP, tadi dengan metode discovery learning ya Bu ya. Iya Pak. Ya, tadi di situ sudah ada langkah-langkahnya di RPP sudah sesuai. Mungkin tadi yang ditanyakan oleh Ibu dosen evaluasinya kurang jelas kelihatan mungkin. Tapi saya lihat di RPP Ibu mungkin yang di LKP dia bentuk evaluasinya Bu ya? Enggak? Atau tersendiri dia? Ada tersendiri. LKPD juga. Iya, di LKPD-nya itu saya lihat itu untuk sarannya kalau dia ke bentuk metode discovery learning belum ada apa di situ, belum terlihat dia. Masih LKPD yang tidak sesuai dengan discovery learning itu aja mungkin kalau saran dari saya ya Bu ya. Kalau pembelajarannya tadi sudah sesuai dengan RPP yang dari Bu dosen karena kurang apa ya, kurang kelihatan gitu dari tadi mungkin pelaksanaannya mungkin kurang kelihatan Bu. Kalau langkah-langkahnya sudah sesuai dengan RPP, yang mungkin yang perlu diperbaiki tadi LKPD-nya ya. LKPD-nya pun harus sesuai dengan metode discovery learning. Artinya nanti dia siswa itu dengan mengerjakan LKPD tersebut dapat menemukan konsep tadi mengenai elastisitas ya Bu ya. Iya Bu. Iya Pak. Iya Bu Rokia ya. Ya. Pak. Oke, itu kira-kira saran dari saya. Sukses selalu Bu Rokia. Terima kasih. Terima kasih Pak. Baik Ibu Andina silakan mengomentari dari penampilan Ibu Rokia. Baiklah, terima kasih Bu Lia dan Pak Ahmad Rusdi atas kesempatannya. Menurut saya Ibu Rokia memang udah pas, tapi mungkin agak kurang menguasai dalam kelas, mungkin agak perubahannya ini ya Bu Lia kan. Seharusnya kan Bu Rokia ini kan katanya dia mengajarkan di SMP, jadi kan karena SMP udah ujian udah selesai, jadi Ibu ini pindah ke SMA, mungkin karena kendala itu aja makanya agak-agak sedikit kurang menguasai situasi di dalam kelas. Kalau selebihnya menurut saya udah bagus, Bu.
Menurut saya untuk dari saya mungkin itu saja. Untuk untuk Bu Rokia tetap semangat, tetap evaluasi apa yang perlu kita evaluasi dari Bapak Pamong dan Ibu dosen, nanti kalau ada memang kesalahan kita perbaiki ya Bu Rokia ya. Mungkin itu saja Ibu Lia, saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Adina. Pak Rusdi juga sudah memberikan komentarnya. Jadi Ibu tadi menerapkan model discovery learning ya Ibu ya? Ya Bu. Discovery learning. Jadi discovery learning ini berarti siswa mengeksplor bisa saja nanti mengeksplor masalah ataupun mengeksplor pengetahuan yang sesuai dengan materi Ibu yang akan Ibu ajarkan. Tadi saya lihat Ibu ada praktikumnya ya? Iya Bu, ada Bu. Praktikumnya apa Ibu? Dari apa Bu? Praktikum elastisitas Bu. Untuk melihat perubahan gayanya Bu. Apakah menggunakan alat tadi Ibu? Menggunakan Bu, menggunakan teropong, masker, varian senek ya Bu, pentul dan penggaris Bu. Oh, ada alatnya ya, ya kan? Berarti alat dan bahannya ada. Oke, cuma di sini tadi yang saya perhatikan di saat menampilkan tadi kan ada presentasi. Ya, Bu. Presentasi itu seharusnya siswa juga harusnya itu memperagakan apa yang dia kerjakan di depan kelas. Jadi bukan hanya hasil saja, tetapi siswa juga menampilkannya di depan kelas. Apa praktikum, apa percobaannya tadi. Seperti itu. Tadi kan yang saya lihat hanya menyampaikan hasil saja ya kan. Ya, terus juga tidak ada umpan balik dari siswa. Dari teman-temannya ada yang bertanya nggak Ibu? Nggak ada Bu. Tidak ada ya kan, kalau presentasi kalau sebaiknya kan harus ada ininya juga apa namanya pertanyaan ataupun sanggahan dari kelompok yang lain. Tapi di sana Ibu hanya menampilkan kelompok Ibu menunjuk satu kelompok, kemudian ditampilkan hasil diskusinya, hasil hasil percobaannya. Tetapi tidak ada umpan balik dari teman-teman kelompok lain. Seperti itu. Jadi discovery learning itu ya Ibu artinya mengeksplor, menjelajah. Ya tidak hanya menampilkan, tapi dicari apa kelebihan dan kekurangan dari percobaan. Kalau misalnya percobaan yang Ibu lakukan tadi, tapi akan dilakukan oleh siswa seperti itu. Ya Bu ya, cuma itu saja kekurangannya. Kemudian tadi juga seperti kata Rusdi, itu evaluasinya tidak terlihat jelas. Kan kita saat PPL ini kan menampilkan rencana aksi dan rencana evaluasi. Ada nggak rencana evaluasi Ibu tadi? Ada yang berhitung. Yang mana Ibu? Ada tadi Bu, pas percobaan ada perhitungan. Ada, oh itu saja ya. Tidak berupa tes ya Ibu berikan ya, atau misalnya juga bisa berupa kuis, tetapi berisi soal-soal. Tidak seperti itu? Ada Bu, yang kayak bukan Bu. Ibu berikan tidak lembar-lembar asesmen atau lembar evaluasinya ke siswa? Maksudnya diberikan ke siswa kah? Terkelompok. Kalau evaluasi bukan berkelompok ya Ibu ya, evaluasi per individu. Jadi kan kita mau melihat ini bagaimana pemahaman dari siswa Ibu setelah melakukan percobaan tadi, setelah melakukan eksplorasi tadi. Kalau berkelompok berarti nanti jawabnya cuma satu orang dong. Iya kan?
Kembali lagi kita ke ini permasalahan Ibu tadi dihubungkan dengan minat nggak? Dihubungkan dengan minat. Berarti tetapi minatnya tidak Ibu ukur ya. Tidak ada asesmen untuk minat. Adakah asesmen untuk minat? Nah, itu saya katakan ke Ibu, harus ada teman Ibu satu orang lagi sebagai observer. Sebelumnya kan juga sudah saya katakan, kalau misalnya Ibu melihat minat siswa, permasalahannya minat siswa, berarti harus ada lembar observasi minatnya. Dan itu kan juga termasuk ke asesmennya. Ada tidak Ibu? Kuesioner minat ada, Bu? Ada lembar observasi minatnya? Ada, Bu. Tapi belum siap dibuat anak-anak, Bu. Masih mengisi, Bu. Masih mengisi diisi siswa ya? Iya, Bu. Baik, mungkin itu saja untuk videonya. Nanti Ibu silakan Ibu unggah juga di LMS ya, di ruang kolaborasi, dan itu nanti akan ditanggapi oleh teman-teman Ibu. Ya Ibu ya, kan video Ibu rekam tadi kan? Iya, Bu. Nah, silakan Ibu unggah nanti. Terus untuk perbaikan selanjutnya, silakan sesuaikan dengan yang dikatakan atau yang disampaikan oleh Guru Pamong, teman sejawat Ibu, dan yang disampaikan oleh saya juga. Karena nanti juga akan mengunggah video pembelajaran ya Ibu ya. Oh, iya, Bu. Durasinya 20 sampai 30 menit. Oh, iya, Bu. Baik ya. Pak Rusdi, ada lagi yang mau disampaikan, Pak? Silakan. Ibu Andina, ada lagi? Udah. Oke, Pak. Ibu Andina? Sudah ya? Oke, baik. Udah Pak, pas Bu. Udah Bu. Iya. Baik. Satu lagi, tadi itu adalah Ibu belum waktunya masih banyak lebihnya ya kan? Belum habis 2 jam pelajaran. Kalau 2 JP berarti 90 menit ya Bu ya. Kalau 45 menit 1 JP, 90 menit untuk 2 JP. Tapi Ibu tidak mencapai 90 menit tadi ya. Di SMP 40 menit, Bu. Di sini 45 Bu tanya. Iya. Iya, oke baik. Mungkin sampai di sini saja untuk praktek pembelajaran kita, praktek pengalaman lapangan kita pada hari ini. Terima kasih Pak Ahmad Rusdi sudah bergabung, dan Ibu Andina juga terima kasih untuk Iya Bu. Ibu Andina. Penampilan selanjutnya itu tolong persiapkan dengan baik ya Ibu ya. Persiapkan dengan Iya Bu, baik. iya Bu, insya Allah Bu. Kalau Iya, Bu. bisa ajak juga teman Ibu untuk bisa nantinya sebagai observer atau merekam kegiatan Ibu. Karena rekaman itu yang akan dimasukkan Iya, Bu. nantinya ke ruang kolaborasi. Baik, Ibu Rokiah, jangan lupa Iya, untuk Bu. mengunggah videonya, memasukkan videonya. Ibu bisa baca petunjuknya yang disampaikan oleh koordinator bidang studi kemarin, Ibu Dedes. Kan ada di grup, silakan dibaca bagaimana cara mengunggahnya. Ya Ibu ya. Video harus hari ini dimasukkan ke dalam LMS-nya. Tanpa Baik potongan Ibu, berapa? bagaimana Ibu? Tanpa potongan. Bagaimana Ibu? Dikompres apa tidak, Bu, untuk hari ini? Apa Bu? Kompres, Bu. Dikompres itu iya dikompres jadi 500 MB saja. 500 megabyte. Iya, Bu. Ibu Rokia, Iya, Bu. dikompres jadi 500 MB ya Ibu ya. Iya, Bu.
Oke, baik Ibu. Mungkin sampai di situ saja untuk pertemuan kita hari ini. Kita ketemu lagi dua hari lagi ya Pak ya. Hari Senin ya Pak. Baik. Oh ya, sama Ibu Andina ya. Oke. Ya, Bu. Ya, Bu. Tapi ya, besok Pak Ali, Bu. Ya maksudnya Ibu hari Besok Senin ada ya. jadwal, Bu. Iya, Iya, hari Senin, Bu. Hari Iya. Senin, ya. Baik. Baik, Iya, terima Bu. kasih Pak Ahmad Rusdi, Ibu Ya, Andina kasih, dan Bu. Ibu Rokia. Iya, Bu. Jangan lupa untuk membuat tugasnya dan mengunggahnya di LMS. Kita akhiri PPL kita pada hari ini. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu boleh meninggalkan Waalaikumsalam warahmatullahi room ini. wabarakatuh. Boleh meninggalkan roomnya ya Bapak Ibu. Ya. Makasih ya Pak, Bu, Pandina. Ya. Terima kasih Pak.